Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya memegang utang Indonesia? Banyak orang mengira bahwa utang negara kita sebagian besar ditanggung oleh masyarakat domestik, tetapi kenyataannya berbeda. Kebanyakan utang kita ada di tangan investor asing, yang artinya keputusan fiskal tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh kita. Hal ini berdampak pada kebijakan moneter dan harga barang sehari-hari. Jika utang kita banyak berada di luar negeri, lalu siapa yang sebenarnya mengontrol beban itu? Mari kita jelajahi lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Meskipun mayoritas utang berada di luar negeri, nilai tukar menjadi faktor krusial yang memperbesar beban pembayaran. Sebagian besar obligasi berdenominasi dolar Amerika, diikuti oleh euro dan yen, sehingga setiap fluktuasi rupiah berpotensi menambah biaya layanan utang. Ketika rupiah melemah, pemerintah harus menyediakan lebih banyak devisa untuk melunasi kewajiban, yang pada gilirannya menekan cadangan devisa nasional. Tekanan tersebut menggiring inflasi impor, terutama pada bahan makanan dan obat-obatan yang diproduksi secara internasional. Akibatnya, konsumen merasakan kenaikan harga di pasar tradisional. Jika nilai tukar berperan besar, pertanyaan selanjutnya ialah siapa yang sebenarnya mengendalikan obligasi tersebut? Kita akan menelusuri pemain besar yang beroperasi di balik layar tersebut. Namun sebelum itu, mari kita lihat bagaimana entitas asing mengambil alih porsi signifikan dalam portofolio utang. Jika nilai tukar menjadi faktor, muncul pula pemain besar yang tak terlihat namun memegang porsi signifikan dalam portofolio utang. Sebuah dana investasi infrastruktur regional menguasai sekitar 12% total utang, setara dengan gabungan semua bank domestik. Di samping itu, lender non-tradisional seperti obligasi pasar sekunder dan catatan sovereign linked mengalami pertumbuhan pesat, menggantikan peran tradisional bank multinasional. Sebagian utang juga dibungkus sebagai debt synthetic melalui special purpose vehicles di yurisdiksi offshore, menyamarkan kepemilikan akhir. Mekanisme tersebut menciptakan lapisan kompleksitas yang menyulitkan transparansi publik. Dengan struktur yang berlapis, risiko konsentrasi pada satu entitas asing menjadi semakin nyata. Bagaimana bank domestik menanggapi dinamika ini? Jawaban akan datang pada bagian berikutnya, di mana kita mengungkap peran bersih bank lokal dalam ekosistem utang. Setelah mengidentifikasi pemain besar, muncul pertanyaan tentang peran bank domestik dalam konteks ini. Analisis regulator mengungkap bahwa bank-bank Indonesia pada dasarnya menjadi kreditor bersih, menyimpan lebih banyak dana pemerintah daripada yang mereka pinjamkan. Karena posisi tersebut, beban utang tidak menjadi tanggung jawab utama sektor perbankan, melainkan beralih ke entitas luar yang memegang surat utang. Selisih tersebut memberi ruang fiskal kepada pemerintah, namun sekaligus meningkatkan ketergantungan pada pasar internasional untuk pembiayaan. Dengan bank domestik bersih, kebijakan moneter tetap harus menyesuaikan arus masuk dan keluar devisa. Jika bank tidak memikul beban, siapa yang menanggung biaya bunga yang terus meningkat? Kita akan melihat dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat di bagian selanjutnya. Namun sebelum itu, mari kita pahami bagaimana beban tersebut memengaruhi harga dan layanan publik. Jika bank domestik bersih, beban tetap jatuh pada masyarakat melalui harga dan layanan publik. Depresiasi rupiah akibat utang dolar mengakibatkan kenaikan harga barang impor, termasuk bahan makanan pokok dan obat-obatan yang dibutuhkan setiap hari. Pemerintah harus menyisihkan porsi besar pendapatan untuk membayar bunga, sehingga anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan subsidi tertekan. Di sisi lain, muncul peluang investasi melalui sukuk hijau dan obligasi internasional yang kini dapat diakses via platform fintech domestik. Kesempatan tersebut tidak hanya menawarkan imbal hasil kompetitif, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Namun, risiko tetap mengintai bila pasar global mengalami gejolak, karena beban ekstra dapat kembali menumpuk pada perekonomian lokal. Apa langkah selanjutnya untuk melindungi kesejahteraan Anda? Jawaban akan ditemukan pada bagian akhir, di mana kita menyelami risiko dan strategi masa depan. Dampak pada masyarakat menimbulkan pertanyaan tentang risiko jangka panjang dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Konsentrasi pada beberapa kreditur luar memberi pemerintah leverage dalam negosiasi kebijakan ekonomi, termasuk tarif dan regulasi energi, yang pada gilirannya memengaruhi kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat utang, bayangan, yang tersembunyi dalam proyek infrastruktur joint venture, yang secara teknis dicatat sebagai ekuitas namun pada kenyataannya menambah eksposur utang real. Jika proyek tersebut gagal, kreditur dapat mengambil alih aset strategis tanpa transparansi penuh. Memahami struktur ini penting bagi setiap warga yang ingin melindungi dompetnya dan menilai peluang investasi yang aman. Oleh karena itu, pengetahuan tentang siapa sebenarnya pemegang utang menjadi kunci kebijakan pribadi. Apakah Anda siap mengambil langkah proaktif untuk melindungi keuangan Anda?
Jangan lewatkan episode selanjutnya yang akan membahas strategi konkret melindungi dompet di tengah hutang global.